Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelang_tv dan juga YouTube official kami di Magelang TV. Dan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan kesayangan Anda di Magelang TV. Ya, tadi Pak Lutfi, ini banyak yang mengeluhkan di mana banyak yang mengira apa hukuman mati itu adalah jawaban yang tepat bagi itu, karena kita tahu banyak koruptor di luar sana ya menganggap itu enteng begitu. Ya, dalam kaitan ini saya menilainya ya mungkin sepatutnya lah gitu ya, hukumannya yang berat ya, atau penuntutannya gitu ya. Nanti kan hakim ya yang akan menentukan itu. Nah, kita berharap juga bagaimana materi yang disiapkan oleh KPK, oleh jaksa di KPK, penuntut di KPK itu betul-betul memenuhi asas-asas hukum, dan itu betul-betul memberikan rasa keadilan kepada publik gitu. Nah, yang menarik tadi soal sistem. Nah, di Indonesia ini karena ini negara terlalu administratif gitu ya. Negara terlalu administratif. Terlalu administratif Yeah. Sehingga kemudian menihilkan gitu ya, menihilkan hal-hal yang substantif. Jadi saya setelah lama bergiat begitu ya dalam konteks gerakan anti korupsi begitu di Indonesia ini mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Lalu kemudian saya coba melakukan beberapa kali riset, penelitian, baik itu di level nasional maupun di level kecil gitu, baik itu penelitian yang tim ataupun yang terbatas begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada tanda kutip ya, ada klasifikasi korupsi administratif gitu ya. Ya namanya korupsi ya korupsi lah begitu ya. Namanya pencuri ya pencuri lah. Begitu. Betul. Lalu di situ ada permaafan, permakluman. Nah, lalu kemudian permisivitas. Nah, di sini saya kaitkan dua hal. Keadaban dan soal kesalahan hukum yang kemudian berimplikasi kepada immoralitas. Nah, ini yang tidak pernah dipahami. Betul. Nah, mestinya satu, kita letakkan ukuran-ukuran manajemen publik, ukuran-ukuran pemimpin politik, pemimpin publik itu pada posisi dia sedang menjalankan keadaban politik. Nah, ini yang harus dilakukan, termasuk pimpinan KPK mulai dari presiden, DPR dan seterusnya. Betul. Nah, ketika dia menyalahi bukan hanya soal sistem menurut saya, tetapi soal etik. Nah, soal etik dan etiket. Ketika soal etik ini dilanggar, soal etiket ini tata kramanya tidak benar, maka di situ sanksi sosial bekerja. Nah, ketika ada tindakan-tindakan yang kemudian yang dilakukan oleh subjek hukum, para pejabat publik itu melakukan pelanggaran hukum, maka ini harus diletakkan sebagai penegakan hukum. Nah, tidak ada lagi kemudian ini kesalahan administrasi semata karena laporannya kurang kemudian dilengkapi. Enggak begitu. Betul. Nah, inilah yang sekarang terbangun di dalam mindset para penegak hukum kita. Mulai dari pengawas pembangunan, mulai dari inspektorat dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan menurut saya KPK itu harus serius membangun sistem itu yang terintegrasi. Nah, misalnya KPK itu harus memimpin bagaimana mengajak kepolisian, bagaimana mengajak kejaksaan dan inspektorat BPKP dan BPK itu untuk menyusun itu. Nah, meskipun itu instansi-instansi yang berbeda, tetapi mandat undang-undang itu memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada KPK untuk melakukan proses-proses percepatan, karena mandat di KPK itu bukan hanya soal teknis penegak hukum untuk mengajak orang masuk penjara. Kalau cuma itu cukup dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tetapi mandat yang kedua itu adalah yang penting menurut saya, itu adalah merubah perilaku birokrasi. Nah, ini yang belum berjalan. Merubah perilaku birokrasi apa yang harus dilakukan? Makanya saya selalu mengajukan bahwa jangan hanya pendekatan teknis hukum, tetapi juga pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan kebudayaan yang harus dilakukan kepada publik, karena itu jauh lebih penting untuk merubah perilaku gitu. Nah, ini yang harus digagas. Nah, saya lihat, saya belum melihat selama setahun ini yang dirilis mungkin akhir tahun ini ya, mudah-mudahan KPK merilis kinerjanya kira-kira seperti apa.
dan fokus kemana. Nah, Ya, kalau cuma ya, sekedar fokusnya kepada jumlah OTT, jumlah ya, kerugian negara, ya. jumlah ini, saya pikir kita kembali kepada di awal-awal KPK gitu ya, di awal 2002 nantinya. Nah, di situ memang perlu hentakan. Di 2002 itu problemnya itu kan berbeda-beda. Nah, ketika di awal itu butuh hentakan, gitu ya, butuh disruption, gitu, bahwa bangsa ini sudah koruptif, maka perlu lembaga untuk mengingatkan. Nah, di sekarang ini butuh bangunan sistem. Jadi KPK harus bekerja di situ. Betul, betul. Tadi sempat disinggung sedikit di mana bagaimana nanti kita melihat rilis akhir tahun ini ya. Jika kita melihat kinerjanya dibandingkan tahun lalu, mungkin sepertinya gerakannya agak sempat ibaratkan ini terbangun dari tidurnya gitu. Dari akhir-akhir ini, dari 4 OTT ini sempat terbangun dari tidurnya. Apakah ini juga akibat karena tadi sempat menyinggung sistem juga, apakah ini akibat atau keterbatasan dari akibat revisi undang-undang KPK? Menurut ini, jadi saya teringat itu di mana itu sempat santer juga kan, dikabarkan itu akan mengurangi ruang gerak dari KPK, akan membatasi seperti itu. Bagaimana menurut Pak Lutfi? Ya, betul. Saya pikir setahun ini KPK mencari posisi yang tepat gitu ya, dengan segala hiruk pikuknya gitu ya. KPK itu mencari posisi dengan peralihan daripada perubahan undang-undang itu. Dan saya berharap betul KPK itu tidak masuk dalam mekanisasi politik praktis gitu ya. Kalau sampai masuk kepada mekanisasi politik praktis, ini berbahaya sekali. Bahaya, ya. Dan saya sih merekomendasikan, dan mungkin publik agar juga lebih tahu, perlu didorong ke depan proses seleksi dari calon pimpinan KPK itu ke depan harus mengurangi dimensi politik praktisnya. Jadi kalau itu masih terjadi, maka ini akan mengalami kesulitan betul untuk melahirkan pemimpin lembaga itu yang betul-betul mempunyai perspektif penegakan hukum, beragam masalahnya tadi, termasuk juga integritas dan seterusnya. Nah, karena saya mengalami di situasi itu di akhir tahun lalu ketika saya mengikuti proses itu turbulensi politiknya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, saya juga tidak menyangka bahwa ini adalah lembaga penegak hukum yang mestinya itu second gitu ya, profesionalisme dan mengedepankan etik, tetapi kemudian prosesnya ternyata mengalami banyak turbulensi gitu. Ya. Nah, saya pikir tidak kebayang lah kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan saya pikir perlu mengambil peran. Jadi tidak bisa kemudian ini diam seperti sekarang. Itu sudah hampir setahun lah ya, dari Oktober sampai sekarang itu sudah hampir setahun, dan ini memberikan kejutan sebenarnya yang dulunya di tengah kepungan persepsi publik bahwa kita tidak percaya terhadap institusi KPK, ternyata KPK berdaya gitu. Meskipun kita bisa melihat nantinya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh KPK ini tidak masuk menjadi bagian-bagian dari skenario para politisi dan oligarki gitu ya. Nah, saya khawatir itu, apalagi di dua kasus ini bukan hanya soal kakap gitu ya. Kalau soal korupsi kecil pun juga menjadi persoalan kan begitu. Betul. Nah, ini adalah yang penting menurut saya, ini adalah dua jangkar utama dari partai politik yang sedang menjadi bagian penting daripada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Nah, saya pikir ke depan dua jangkar politik yang kebetulan kadernya melakukan tindakan, nah ini betul-betul bisa dipisahkan, mana yang berkaitan dengan politik, mana yang berkaitan dengan kekuasaan, mana yang betul-betul dia adalah bagian daripada pencuri itu. Saya pikir itu harus betul-betul dilakukan oleh KPK. Ya, betul. Bahkan karena itu juga berdekatan dari pilkada serentak di Indonesia yang dilakukan 9 Desember begitu kan Pak Lutfi. Kemudian banyak pakar yang mengaitkan ini adalah petugas partai yang memang ditugaskan untuk itu begitu. Ya, kita berharap nanti disambung lagi dengan Pak Lutfi. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda sesaat lagi.